Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Organ reproduksi pria terbagi menjadi dua bagian, yaitu organ reproduksi eksternal atau luar dan organ reproduksi internal atau dalam. Organ reproduksi eksternal terdiri dari penis dan skrotum. Di dalam penis terdapat saluran uretra, tempat keluarnya urin maupun sperma. Sedangkan skrotum berupa kantung yang di dalamnya terdapat testis. Artinya, skrotum berperan sebagai pelindung testis. Salah satunya dengan cara menjaga suhu testis agar sperma yang berada di dalamnya tidak mengalami kerusakan. Untuk organ reproduksi internal pria terdiri dari testis, epididymis, vas deferens, dan kelenjar-kelenjar kelamin. Misalnya, vesicula seminalis, prostat, dan bulbo-uretral atau kelenjar Cowper. Kita bahas satu persatu ya. Testis. Testis berfungsi untuk menghasilkan sperma. Ibaratnya, testis adalah pabriknya sperma. Sperma dapat terbentuk karena di dalam testis banyak terdapat pembuluh-pembuluh halus yang disebut tubulus seminiferus. Di dalam tubulus seminiferus ini terdapat spermatogonium yang merupakan sel induk sperma pada proses spermatogenesis. Selain itu, dalam tubulus seminiferus terdapat dua jenis sel lain, yaitu sel Sertoli dan sel Leydig. Sel Sertoli berfungsi untuk memberi makan atau nutrisi bagi sperma, sedangkan sel Leydig berperan untuk menghasilkan testosteron. Testosteron adalah hormon yang berperan penting untuk proses reproduksi pria dan juga untuk memunculkan ciri-ciri kelamin sekunder pada pria. Di antaranya munculnya kumis, janggut, atau rambut-rambut lain di tubuh pria, suara menjadi berat, dan dada menjadi bidang. Lanjut ke organ internal yang kedua, yaitu epididymis. Epididymis berdekatan dengan testis. Fungsinya untuk menyimpan sementara sperma dan untuk pematangan sperma setelah dibentuk dalam testis. Selanjutnya, vas deferens. Bentuknya berupa saluran panjang yang berasal dari epididymis. Vas deferens diibaratkan seperti jalan raya karena tugasnya hanya menyalurkan sperma menuju ke vesicula seminalis. Organ internal yang keempat berupa kelenjar-kelenjar kelamin. Ada 3 kelenjar kelamin pria, yaitu vesicula seminalis yang berfungsi memberi nutrisi pada sperma, kelenjar prostat yang berada di bawah kantong kemih melingkari bagian atas uretra berfungsi mengeluarkan cairan encer berwarna putih untuk menambah volume air mani yang dapat melindungi sperma dari tekanan pada uretra. Satu lagi ada kelenjar bulbo-uretral atau disebut juga kelenjar Cowper. Kelenjar ini berukuran kecil sebesar kacang polong. Fungsi kelenjar Cowper adalah menghasilkan cairan kental yang jernih dan bersifat basah ke dalam uretra untuk membantu melumasi uretra agar dapat dilalui sperma. Organ reproduksi wanita. Seperti halnya pada pria, organ reproduksi wanita pun terbagi menjadi dua, yaitu organ reproduksi eksternal atau luar dan organ reproduksi internal atau dalam. Organ reproduksi eksternal berupa celah yang disebut vulva. Di dalamnya terdapat struktur yang menyerupai bibir disebut labia. Ada tonjolan kecil disebut klitoris, jaringan lemak yang dinamakan mons pubis, dan selaput tipis berisi darah yang disebut himen atau selaput darah. Untuk kalian yang masih remaja, jaga organ reproduksinya dengan sebaik-baiknya ya. Jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak diinginkan dan mengecewakan kedua orang tuamu. Untuk organ reproduksi internal pada wanita digambarkan seperti ini. Bagian-bagiannya antara lain ovarium, oviduk atau tuba falopi, uterus, dan juga vagina. Ovarium disebut juga indung telur karena di dalamnya tempat menghasilkan sel telur yang disebut juga ovum melalui proses oogenesis. Ovarium wanita ada sepasang di kanan dan kiri, dan setiap bulan ovarium akan mengeluarkan sel telur, umumnya hanya 1 buah bergantian bagian kanan dan kiri. Selain itu, pada ovarium juga dihasilkan hormon reproduksi wanita, yaitu hormon estrogen dan progesteron. Fungsi kedua hormon ini akan dibahas pada bagian siklus menstruasi ya.
Selanjutnya, oviduk atau tuba falopi, berupa saluran memanjang dari ovarium. Jumlahnya pun ada 2. Fungsinya sebagai tempat fertilisasi, yang nantinya akan dihasilkan zigot atau sel anak. Bagian pangkal tuba falopi bentuknya seperti tangan dan jari-jarinya. Ada infundibulum dan fimbriae. Fungsi keduanya untuk menangkap sel telur saat dilepaskan dari ovarium. Organ berikutnya adalah uterus atau rahim. Ukurannya sekitar 8 x 5 cm, tapi bisa membesar saat terjadi kehamilan. Uterus berperan sebagai tempat perkembangan janin. Dinding uterus atau rahim dinamakan endometrium. Dinding rahim ini bisa robek dan mengeluarkan darah saat wanita mengalami menstruasi. Organ internal terakhir adalah vagina. Letaknya paling bawah. Vagina merupakan tempat keluarnya bayi saat dilahirkan. Di bagian atas vagina terdapat serviks atau disebut juga leher rahim. Ada juga yang menyebutnya mulut rahim.